Ya, bagus dah. Bagus. Emang udah. Mas. Mas kayak. Hah? Itu sawah itu sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Fauzin yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini dalam kesempatan kali ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kelancaran dan kemudahan dalam urusannya, diberikan keistiqomahan dalam beramal salih, dan Allah isi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan hingga nanti pada akhirnya kita wafat dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat untuk Nabi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tema yang kita bahas untuk kali ini yaitu tentang fikih prioritas, ya, upaya dalam meraih amal terbaik. Maksudnya apa? Prioritas artinya kita memahami adanya tingkatan-tingkatan dalam beramal, bahwa amal itu bertingkat-tingkat, ya, ada level-levelnya. Ada amal yang baik, ada amal yang paling baik. Ada amal yang penting, ada amal yang lebih penting, ya. Ada hal yang perlu kita utamakan, ada yang layak ditunda. Maka dengan kita memahami prioritas dalam beramal ini, kita berharap Bapak Ibu sekalian, dengan usia kita yang terbatas, ya, umur kita yang terbatas di dunia ini, kita bisa mengoptimalkannya, ya, dengan meraih amal terbaik. Dan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kita selama ini, Bapak sekalian, ya. Kita selama ini sehari-hari apakah sudah mengoptimalkan amal kita? Jangan-jangan amal kita selama ini kita capek-capek beramal, ternyata gitu ya, sebetulnya masih bisa kita dengan upaya yang sama, dengan usaha yang sama, itu mendapatkan pahala yang lebih banyak. Padahal ya dengan waktu yang sama, dengan upaya yang sama. Nah, maka kita harus pintar-pintar, harus pandai-pandai memilih amal apa yang perlu kita laksanakan, supaya waktu kita, usia kita ini, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa digunakan dengan sebaik mungkin, ya. Jemaah rahimakumullah, pertama bahwa amal itu bertingkat-tingkat, gitu Pak. Ada, kalau kita lihat dalam At-Taubah misalnya ayat 19, Allah membandingkan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain itu, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya Allah berfirman, "Ja'altum siqayatal haji wa 'imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah." Apakah kamu jadikan orang yang melaksanakan tugas pemberian minum kepada orang yang menunaikan haji dan mengurus Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di hadapan Allah. Jadi memang ada amal-amal itu yang bertingkat-tingkat, ya. Ada amal yang baik, ada amal yang lebih baik. Di sini Allah membandingkan antara
tugas memberi minum jamaah haji dengan berjihad di jalan Allah. Mana yang lebih baik? Tentu berjihad di jalan Allah. Lah ya selalu mereka tidak sama. Ya. Artinya ada level-levelnya. Ya. Nanti dalam hadis disebutkan ya, bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Ya. Afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, yang levelnya paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tentu bukan hanya diucapkan, tapi juga diyakini, diimani. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid itu level iman yang paling tinggi. Wa annaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling rendah, level iman yang paling rendah di antaranya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu di jalan kita singkirin. Itu di antara cabang iman yang paling rendah. Jadi artinya bertingkat-tingkat dari 70 sekian cabang iman itu ya, nanti ada tingkatan-tingkatan, level-levelnya. Maka kita tentu berusaha ini berada di level paling tinggi menurut sekalian ya. Dengan waktu yang sama, dengan upaya yang sama, dengan tenaga yang sama, capeknya sama, ya kita pengen amal kita berbuah maksimal. Ini sebagai bahan evaluasi kita. Nah, sudahkah kita sehari-hari ini mengupayakan amal yang terbaik? Jangan-jangan kita capek beramal, ya ternyata ya segitu-gitu aja hasilnya, atau bahkan nihil tanpa hasil. Nah, kita harus memahami prioritas dalam amal. Yang kedua, ini sunnahnya para sahabat, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi para sahabat itu mereka selalu bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama, amal apa yang paling terbaik? Ya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling disukai Allah? Jadi para sahabat itu senantiasa bersemangat untuk mencari amal apa yang paling disukai. Di antara sebanyak sekian jenis amal itu para sahabat selalu berusaha untuk mengamalkan apa yang terbaik. Nah, jadi kita tentu ingin seperti para sahabat Rasulullah gitu ya, Bapak sekalian ya. Kita bukan hanya sekedar beramal, tapi kira-kira amal apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sekedar beramal, bukan hanya sekedar yang penting baik kan. Ya, tapi bagaimana amal itu ada di level yang kebaikan yang paling tinggi, itu untuk harapan kita semua. Jazakumullah. Kemudian ketika kita bisa memahami prioritas dalam beramal, ya, ini bisa menambah sikap arif, kearifan kita, ya, kebijaksanaan kita dalam beramal. Jadi kita itu beramal bukan hanya sekedar baik saja. Namanya amal sholih. Amal sholih itu apa? Sholih itu apa? Dalam bahasa Arab, sholih itu sesuatu yang pantas, ya, sesuatu yang layak. Jadi bukan hanya sekedar baik, tapi juga pas, ya, proporsional, ya, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Itu amal sholih. Jadi bukan hanya sekedar amal baik, tapi juga amal sholih. Contoh misalnya, ya, baca Quran itu baik atau enggak? Baik enggak, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang baca Quran pakai speaker masjid jam 2 malam? Itu amal sholih atau bukan? Ya, itu bukan lagi amal sholih, ya, malah ganggu orang. Ya. Jadi tidak semua kebaikan itu berstatus sebagai amal sholih, karena amal sholih itu adalah kebaikan yang dilaksanakan dalam situasi kondisi yang tepat. Itu namanya amal sholih. Contoh kita berwudu, ya, kita melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, Pak. Ya, kita kumur-kumurnya atau siwaknya, ya, kita misalnya 3 kali, semuanya kita laksanakan sunnah-sunnahnya lengkap. Baik atau enggak? Baik. Cuma kalau kita wudu seperti itu dalam kondisi yang ngantri, musholanya kecil, ya, kerannya cuma 2 biji gitu ya, sedangkan jamaah yang ngantri di belakang banyak orang, padahal waktunya waktu maghrib mepet ke isya. Tentu bukan hal yang baik atau bukan lagi amal sholih kalau kita egois, kemudian wudunya itu lama banget, kumur-kumurnya lama, gosok giginya lama, ya, semua sunnahnya dilaksanakan padahal sedang ngantri. Nah, itu bukan lagi prioritas dalam kondisi seperti itu. Nah, maka kita harus memahami mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang prioritas, mana yang perlu atau boleh ditunda sementara. Itu kalau kita memahami prioritas dalam beramal.
Bisa sih umroh tiap bulan juga bisa. Tapi itu apakah sudah menjadi amal terbaik atau bukan? Ya, ketika misalnya di lingkungan kita itu masih ada tetangga kita yang masih kesusahan, yang terlilit oleh pinjol, ya, yang kemudian dia buat makan aja susah, ya, apakah itu sudah menjadi amal terbaik ketika kita punya banyak uang kita habiskan buat umroh tiap bulan misalnya atau tiap tahun? Nah, itu amal baik juga, tapi apakah sudah menjadi amal terbaik? Nah, itu kita harus mengevaluasi gitu ya, Bapak sekalian. Nanti kita akan pelajari apa standar-standarnya prioritas dalam amal itu. Yang keempat, dengan kita memahami prioritas dalam amal itu, tentu kita ingin mengoptimalkan waktu dan usia kita yang terbatas, ya, supaya amal kita menjadi bekal terbaik di akhirat. Dan kita di dunia ini cuma 60, 70, 80 tahun, nggak lama, ya. Tapi yang nggak lama ini itu menentukan nasib kita di hari berikutnya yang abadi di akhirat. Jadi umur kita yang terbatas ini, yang 70-80 tahun menentukan yang abadi. Ya, makanya tentu kita ingin mengoptimalkan waktu kita yang terbatas ini untuk tujuan yang sesungguhnya nanti alam keabadian di akhirat. Ya, kalau dalam usia di dunia ini boleh kita bisa mengoptimalkan amal terbaik, maka kenapa enggak kita kejar itu supaya bisa diterima. Ya, jemaah sekalian, dengan memahami prioritas dalam amal juga kita bisa mengoptimalkan potensi umat untuk hal yang lebih bermanfaat. Ya. Contoh begini, sekalian, ada misalnya muslimin donatur, ya, ingin memberangkatkan umroh orang-orang miskin, misalnya orang yang tidak pernah merasakan berangkat umroh, orang-orang fakir miskin dikasih hadiah umroh. Pertanyaannya, hadiah umroh itu sudah tepat atau enggak buat orang miskin? Apa? Misalnya anggarannya cuma ya pas gitu, ya 30 juta misalnya. Artinya hanya buat berangkatnya dan misalnya. Tapi kan umroh itu ada akhwatuha, ada saudara-saudaranya, ya. Harus beli oleh-oleh, harus beli ya segala macamnya gitu. Nah itu kan orang miskin, itu dari mana uangnya? Ya. Sedangkan misalnya anggarannya ya nggak banyak, bisa dibuat umrohnya. Dan apakah itu sudah yang prioritas buat dia? Ya. Jangankan mikirin umroh misalnya, orang miskin itu bahkan kebutuhan sehari-harinya malah kemudian belum terpenuhi dengan baik. Jadi apa kira-kira yang paling baik? Apakah sudah pantas atau sudah layak atau sudah sepatutnya dikasih hadiah umroh? Atau ada hal yang lebih penting dibanding umroh buat orang miskin? Ya, kan banyak orang miskin yang kasih umroh, Pak, saya minta mentahnya aja deh, kayak gitu. Kenapa? Karena yang lebih penting uangnya daripada umrohnya itu buat orang miskin. Nah, jadi harus kita prioritas hal memang tidak populis gitu ya. Kalau umroh kan ada serah terimanya, ada acara pemberangkatannya segala macam, bisa di-upload di media sosial gitu ya. Ada simbolisnya gitu ya. Memang lebih seru gitu atau lebih membanggakan kalau orang memberangkatkan umroh orang lain. Tapi apakah itu yang lebih penting buat orang miskin itu? Nah, itu yang perlu kita evaluasi kembali. Kemudian kalau kita ingin berwakaf, Bapak sekalian, kira-kira yang paling prioritas itu wakaf seperti apa? Ya, wakaf itu kan kalau kita karpet, masjid ya, apalagi speaker gitu, itu bagus. Tapi ya kalau kita bandingkan ada jenis wakaf yang justru lebih baik, itu wakaf apa? Wakaf yang menghasilkan atau disebut dengan wakaf produktif. Dan itulah wakafnya para sahabat. Bukan berarti wakaf karpet itu nggak baik, bukan berarti wakaf dalam bentuk misalnya AC atau itu nggak baik, bukan, itu baik. Cuma ada wakaf yang lebih prioritas, itu apa? Supaya gimana caranya masjid itu bisa mandiri, ya. Nah, itu harusnya ada wakaf namanya wakaf produktif. Jadi wakafnya bukan dalam bentuk barang, dalam bentuk usaha yang menghasilkan. Kalau zaman dulu para sahabat, wakafnya bukan karpet, bukan ya. Karena di Masjid Nabawi kan pakai karpet zaman dulu ya. Pakai apa wakafnya? Kebun kurma. Ya, wakafnya kebun kurma. Jadi nanti hasil dari penjualan kurmanya itulah yang bisa dilakukan pada fakir miskin. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya sumur airnya nanti kemudian akan terus mengaliri kebun kurma untuk hal yang produktif, gitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa abadi terus menerus. Ya,
Kalau cuma karpet, mohon maaf, ya, lama-lama karpet ini rusak juga pada akhirnya, diganti juga pada akhirnya, ya. Sehingga kalau sudah diganti ya sudah pahala juga ngalir lagi. Ya. Tapi kalau misalnya kita wakafnya dalam bentuk SPBU misalnya, ya, kita iuran crowdfunding, beli SPBU misalnya, nanti hasilnya buat masjid, jadi wakaf buat masjid, jadi nanti masjid jadi mandiri, gitu ya, nggak perlu mikir dari mana nih uang buat beli karpet, karena sudah ada wakaf produktif. Dan wakaf seperti itulah yang ternyata bisa menghidupi peradaban Islam dari di masa lalu, ya. Para pemuka agama zaman dulu itu, para ulama, dibiayai dari wakaf produktif, ya. Bahkan kalau kita lihat di zaman Abbasiyah itu, ya, ulama itu gajinya bisa ratusan juta, ya, ratusan juta zaman dulu ulama itu gajinya, ya. Kenapa? Karena ada wakaf yang sifatnya produktif itu. Ya, ada kampus yang sampai sekarang bisa berdiri dari dana wakaf, misalnya dari antara kampus yang tertua di dunia, ya, itu Al Azhar di Kairo, di Mesir, itu bisa berdiri sampai sekarang dari ratusan tahun yang lalu. Dari mana? Dari wakaf. Ya, jadi wakaf itu sangat powerful, ya. Nah, tapi wakaf yang mana yang prioritas itu? Apakah wakaf dalam bentuk barang yang lama-lama akan lapuk, rusak, atau wakaf yang sifatnya produktif yang terus menghasilkan, yang sustain, gitu ya, sebagaimana wakaf Sayyidina Utsman bin Affan yang sampai sekarang itu masih ada, bahkan terus menerus berkembang aset wakafnya itu. Rekeningnya masih atas nama Sayyidina Utsman bin Affan, padahal orang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi wakafnya masih ada sampai sekarang, rekeningnya masih ada sampai sekarang, ya. Bahkan sudah jadi hotel Utsman di Mekah. Bayangkan, ya, itu hotel setiap tahun menghasilkan miliaran rupiah keuntungannya. Yaitu miliaran rupiah itu sedekah. Ya, bayangkan orang sudah meninggal, tapi setiap tahun sedekah miliaran. Bayangkan, nah, itu wakaf yang produktif seperti itu, ya. Jadi jangan mindset kita itu wakaf itu karpet, wakaf itu bagus, cuma ada yang lebih prioritas, ya. Wakaf yang produktif, wakaf tapi menghasilkan. Misalnya wakaf dalam bentuk ruko, wah itu cakep tuh, ya. Jadi uang sewanya itu nanti bisa disedekahkan. Ruko itu ada, ya, jangan sampai dijual dan seterusnya. Nah, itu kemudian misalnya kira-kira membangun masjid atau membangun fasilitas umum itu juga harus dievaluasi ulang, ya. Kita bangun masjid di daerah yang sudah banyak masjidnya, ngapain? Ya, padahal di situ ya wakaf umum aja masih, misalnya, atau masyarakatnya belum punya fasilitas yang memadai, jembatan, jalan rusak, segala macam, gitu, ya. Padahal masih sudah banyak. Nah, itu kira-kira perlu kita evaluasi dan kita perhatikan dengan memahami kualitas amal. Insya Allah mudah-mudahan amal kita bisa lebih terarah, amal kita bisa lebih potensial dan bisa lebih baik, ya, efeknya. Jazakumullah. Baik, kita masuk ke standar yang pertama dalam fikih prioritas, ya. Kualitas di atas kuantitas. Kualitas di atas kuantitas. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah banyak mencela, ya, orang-orang walaupun jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas, tidak punya ilmu, tidak berpikir, tidak bersyukur, tidak beriman, walaupun banyak, ya. Misalnya bal la ya'qilun, tapi kebanyakan mereka tidak berakal. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak punya ilmu. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi bukan masalah banyak atau sedikit. Ya, orang banyak tapi kalau tidak berkualitas juga dicela sama Allah. Ya. Jadi bukan sekedar hanya kuantitas. Idealnya, ya, banyak iya, berkualitas juga iya, gitu, Pak, ya. Idealnya begitu. Cuma kadang-kadang, ya, karena mengejar kualitas yang banyak, kadang-kadang mengorbankan kualitas. Padahal justru yang dikejar itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Itu amal yang terbaik, itu amal yang berkualitas dibanding amal yang banyak. Bagusnya dua-duanya, banyaknya iya, kualitasnya bagus, itu paling ideal. Tapi kan tidak selamanya kita bisa ideal, ya. Kita harus bisa memilih. Nah, mana yang kita pilih, kualitas atau jumlah? Nah, misalnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, Nabi mengatakan, tanah salu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah maka kalian akan berketurunan
keturunan dan menjadi banyak, karena aku akan bangga dengan kalian di depan umat lain pada hari kiamat. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah. Bahkan salah satu sunnahnya adalah menikahi perempuan yang subur, supaya apa? Supaya anaknya banyak. Kenapa? Karena Rasulullah nanti di hari kiamat akan membanggakan jumlah umatnya yang banyak dibanding umat yang lain. Cuma kira-kira sekalian, Rasul bangga nggak kira-kira kalau umatnya itu yang banyak itu kebanyakan misalnya bodoh, umatnya terbelakang, umatnya nggak paham agama misalnya, bangga nggak sama umat yang begitu kan? Nah, jadi bukan hanya sekedar banyaknya, ya, tapi bagaimana umat yang banyak itu juga berkualitas. Nah, kalau nggak bisa, ya, kalau dengan banyak anak kita misalnya tidak bisa menjamin pendidikannya, tidak bisa menjamin kehidupannya, ya maka tentu prioritas adalah kita bagaimana supaya anak kita walaupun nggak banyak tapi bisa berkualitas. Anak banyak bagus kan? Bagus. Dan itu dibanggakan Rasulullah, tapi dengan syaratnya apa? Nah, kita bisa memberikan pendidikan yang bagus, pendidikan agama yang bagus, ya, pendidikan dunia yang bagus, ya, kehidupan yang layak, itu yang bagus. Tapi kalau nggak bisa begitu, ya maka kita kedepankan kualitas. Punya anak cuma 2 tapi pendidikannya bagus, kan cakep tuh ya, dibanding yang banyak tapi kemudian ya mohon maaf gitu ya, sekarang umat Islam itu banyak tapi di Indonesia kemarin ada survei kalau nggak salah sekitar 38% atau sekian persen itu umat Islam ya itu nggak bisa nggak sholat 38% ya. Bayangkan dari sekian ratus juta umat Islam Indonesia ya, ada jutaan umat Islam yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Nah, itu apakah nanti di hari kiamat akan dibanggakan Rasulullah? Tentu kan ya enggak pastinya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar banyak, tapi bagaimana yang banyak itu berkualitas. Kemudian misalnya kita bandingkan 2 perang ya. 2 perang yang terjadi masa Rasulullah, perang Badar dengan perang Hunain. Perang Badar itu pasukan umat Islam cuma sedikit, 300-an lebih pasukan umat Islam ya. Tapi dengan kualitas keimanan yang baik ya, Rasulullah dan para sahabat itu sedang kuat-kuat imannya gitu ya. Walaupun jumlahnya sedikit tapi bisa mengalahkan ribuan pasukan kafir Quraisy. Tapi dalam perang Hunain jumlah umat Islam jauh lebih banyak, 12.000 pasukan untuk perang Hunain itu melawan kaum Hawazin di Taif. Tapi hampir kalah, sempat kocar-kacir pada awalnya sempat kocar-kacir di perang Hunain. Walaupun pada akhirnya menang juga, tapi pada awalnya sempat kesusahan umat Islam. Kenapa? Bahkan itu kemudian dicap dalam ayat Al-Quran ya, surat Taubah 25. Laqad nasarallahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak, dan pada hari perang Hunain ketika banyaknya jumlahmu menakjubkanmu sehingga membuatmu lemah. Jadi kadang-kadang kuantitas atau jumlah itu malah membuat kita lemah ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Apakah amal kita ini ya lebih mengarah kepada kualitas atau kuantitas? Maka ibadah itu bukan sekedar ritual semata, tapi juga harus merasapi maknanya. Maka dalam Al-Quran Allah kemudian menjelaskan bahwa setiap ibadah itu ada maknanya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang salat atau masih berbuat keji dan munkar, berarti ada masalah dengan kualitas salatnya. Mungkin selama ini salatnya cuma mengejar jumlah rakaatnya, tapi tidak berkualitas, sehingga salatnya iya tapi maksiat jalan, STMJ ya. Salat terus maksiat jalan. Nah, itu berarti ada masalah dengan kualitas salatnya. Karena seharusnya kalau salat yang baik, salat yang berkualitas itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Kemudian khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka itu untuk apa? Mensucikan diri orang yang berzakat. Nah, tapi kemudian sekarang zakat itu jadi nyeleweng, menyimpang, bukan menyucikan orangnya, tapi dianggap mensucikan hartanya. Jadi hasil korupsi dizakatin terus sekalian. Biar apa? Biar berkah katanya. Jadi hasil korupsi biar berkah dizakatin 2,5%. Nah, dengan anggapan bahwa zakat itu bisa mensucikan harta yang tadinya haram jadi halal. Enggak. Zakat itu bukan mensucikan harta, tapi mensucikan orang yang
melihat diri kita ini berlumuran dosa, kita bersihkan salah satunya dengan cara kita berzakat. Tutahiruhum wa tuzakkihim, bukan menyucikan uangnya. Kemudian haji juga Allah memberikan penjelasan tentang manfaatnya, tentang maknanya. Demikian juga puasa, ini dari salah satu syiari dan jua wal atas, ya, banyak orang berpuasa tidak melakukan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Artinya puasa itu hanya sekedar ritual, hanya sekedar ya ritual tanpa makna. Tapi kita kadang-kadang luput dalam mensapi apa kualitas kita di dalam ibadah puasa kita. Jemaah Allah, maka misalnya begini, kita mau baca Quran, ya, mendingan kita baca Quran yang banyak, gitu ya. Yang penting ngejar target, misalnya 1 juz sehari, atau sedikit, tapi kita sambil baca tafsirnya, sambil kemudian memperbaiki bacaannya, tahsinnya, tajwidnya. Mana yang lebih baik kira-kira Bapak sekalian? Ngejar bacaan yang banyak atau sedikit nggak apa-apa, yang penting kita paham maknanya, betul bacaannya, kira-kira yang mana yang paling baik? Nah, kalau bisa dua-duanya bagus, banyak tapi juga berkualitas. Banyak sambil baca tafsirnya bagus, tapi kalau nggak sanggup, pilih yang mana? Ngejar bacaan yang banyak atau ngejar pemahamannya? Gitu. Nah, yang lebih baik itu mengejar kualitas, ya, artinya bukan hanya sekedar baca, tapi juga memahami. Sambil kita baca Quran, sambil baca tafsirnya, minimal terjemahannya. Ya, kalau nggak terjemahan, ya tafsirnya. Ya, kemudian sambil ada gurunya, kemudian diperbaiki bacaannya, tafsirnya, tajwidnya, dan seterusnya. Itu lebih utama daripada mengejar bacaan yang banyak. Padahal kita bacanya juga, ya, hancur bacaannya, dipaksain bacanya banyak karena ikut program one day one juz, satu hari. Padahal bacaan kita belum benar. Maka tentu berdasarkan perbaiki bacaannya, ya, perbaiki pemahamannya. Para sahabat itu jemaah sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab itu mempelajari surat Al-Baqarah berapa lama? 12 tahun. Ya. Sayyidina Umar belajar Al-Baqarah saja 12 tahun, Bapak sekalian. Ya. Kita 30 juz tamat, ya, berapa bulan? Ya, kurang dari setahun misalnya. Ada program-program yang menjanjikan seperti itu kan, bisa hafal dalam waktu 4 bulan, 30 juz. Nah, itu ya dari mana itu sunnah? Sahabat itu, ya, setiap 10 ayat berhenti, ya, sampai bisa paham, diamalkan, baru lanjut ke 10 ayat berikutnya. Itu sahabat Rasulullah SAW. Jadi menghentikan kualitas dulu, bukan sekedar kuantitas. Ya. Jadi ini prioritas yang pertama, kualitas di atas kuantitas. Nah, ibadah yang berkualitas itu dengan syaratnya 2. Pertama, ada ikhlas karena Allah, ya. Percuma amal banyak tapi bukan karena Allah, itu tidak berkualitas, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah yang dilakukan dengan tuntunan yang benar, yaitu ibadah yang berkualitas. Bukan sekedar ibadah, tapi ibadahnya juga benar. Di 2 syarat yang berkualitas apa? Pertama, ikhlas karena Allah, niatnya yang benar. Yang kedua adalah caranya yang benar, jadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semakin kita benar ibadahnya, semakin berkualitas berarti ibadah kita. Jadi sholat kita, puasa kita, ya, ibadah apapun yang kita lakukan harus berdasarkan ilmunya, ya, berdasarkan cara yang benar. Maka itulah ibadah yang berkualitas, bukan sekedar banyak, ya, tapi juga berkualitas. Jemaah Allah yang berikutnya, standar prioritas beramal itu adalah ilmu sebelum amal. Dalam sebuah riwayat dari Mu'adz bin Jabal, ya, beliau mengatakan ilmu itu imam, amal itu adalah makmumnya. Di mana-mana imam itu lebih dulu sebelum makmum. Jadi ilmu itu harus lebih dulu sebelum amal, ya. Jangan dulu beramal sebelum kita, bukan jangan dulu, ya. Pastikan sebelum kita beramal, kita kemudian tahu ilmunya. Karena ilmu tanpa amal kadang-kadang malah bukan memberikan maslahat, malah merusak. Ya. Ilmu tanpa amal malah bisa merusak. Ya. Contoh misalnya ada orang ketemu hadisnya sahih, ya, tapi modal terjemahan doang langsung diamalkan, bisa jadi malah salah pengawalan hadisnya. Maka, ya, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang dengan ilmu, amal yang benar dan amal dengan ilmu. Nah, ini kalau kita lihat hadisnya riwayat Bukhari, ya, may yuridillahu
yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, apa? Allah akan berikan pemahaman dalam agama. Allah akan berikan ilmu dalam agama. Jadi bukan sekedar diamalkan. Kalau cuma diamalkan semua juga bisa, tapi bagaimana amal itu berdasarkan ilmu. Maka itulah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang diberikan pemahaman dalam agama, ilmu dalam agama, bukan sekedar diamalkan, tapi juga berdasarkan ilmu, adalah dasar ilmunya. Ya, misalnya begini Bapak sekalian. Dalam hadis nanti disebutkan ada seorang sahabat yang dia itu sholat di depan Rasulullah. Sholat gitu ya. Habis sholat dipanggil sama Nabi. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu belum dianggap sholat kata Rasulullah. Suruh ulangin. Kedua kali diulang lagi ternyata masih disuruh ulang lagi. Tiga kali diulangi ternyata masih disuruh ulang lagi. Kenapa? Karena ternyata sholatnya itu tidak benar. Karena sudah tiga kali diulangi. Maka sama Nabi disuruh diajarkan dia bagaimana sholat yang benar. Maka jangan sampai Bapak sekalian kita selama ini sholat, kita selama ini ibadah, ternyata gak diterima sama Allah. Kenapa? Karena ilmunya ya mengarang bebas misalnya gitu ya. Kita nggak pakai ilmu terkait ibadah kita itu. Ya, karena yang penting itu adalah bagaimana ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, yang berikutnya, standar berikutnya dalam prioritas beramal itu, usahakan kita paham bukan sekedar hafal. Ya, usahakan paham bukan sekedar hafal. Jadi hafal itu bukan target, ya, bukan sekedar target, bukan target satu-satunya, gitu ya. Tapi kalau tidak bisa memenuhi target paham dan hafal, jadi bagusnya hafal dan paham. Ya, itu bagusnya idealnya. Hafalnya iya, pahamnya iya. Tapi kalau harus memilih antara hafal dan paham, maka target paham itu lebih diprioritaskan daripada sekedar hafal. Tadi kan hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan kasih dia pemahaman dalam agama. Bukan hafalan dalam agama, bukan. Pemahaman. Ya. Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa paham itu lebih diprioritaskan daripada sekedar hafal. Ya. Karena orang hafal percuma kalau nggak paham apa yang mau diamalkan dari apa yang dia hafal. Nah, bukan berarti Bapak sekalian, pesantren-pesantren tahfidz itu nggak baik, bukan itu baik. Justru bagusnya adalah pesantren tahfidz itu ya dari usia ini, ya. Dari usia ini sudah masukkan pesantren tahfidz itu bagus. Jadi hafalnya dari kecil. Qurannya dari kecil. Kenapa? Supaya dia punya kesempatan nanti untuk memperdalam pemahamannya. Jangan sudah dewasa baru ngafal. Pertama ya, kalau sudah dewasa Bapak sekalian, kalau sudah usia kita begini ya, kalau suruh ngafal ya mungkin cepat ngafalnya, tapi juga cepat lupanya, percuma ya. Dan ada satu peribahasa mengatakan anak belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, sulit tapi akan abadi, tidak akan hilang. Tapi belajar di waktu tua, itu seperti mengukir di atas air, gampang, nggak pakai tenaga, tapi langsung hilang tulisannya di atas air ya. Nah itu makanya kalau kita mau fokusnya pada hafalan, gitu ya, terutama anak-anak kita dari kecil, ya dari kecil anak itu sudah disuruh hafal kalau mau hafal, gitu ya, dari kecil. Nanti sudah dewasa punya kesempatan lebih banyak untuk bisa mendalami pemahamannya. Tapi kalau sudah telat gitu ya, kita harus pilih mana, menghafal atau memahami. Maka lebih afdal apa? Paham daripada menghafal. Mohon maaf ya, ada pesantren yang dia ada kitab namanya Alfiyah ya, 1000 bait nahwu, ilmu nahwu ya. 1000 bait dihafal, bolak-balik bisa dihafal. Ya, ada 1000 lebih baitnya, bait syairnya. Paham apa enggak? Enggak tahu, yang penting dihafal aja. Nah ini perlu kita evaluasi. Apakah sudah betul sistem pendidikan seperti itu yang mengutamakan hafalan dibanding pemahaman? Karena jemaah sekalian, ya kalau kita lihat secara dalam sejarah ya, Nabi itu sempat mencela orang-orang yang disebut dengan Khawarij, gitu ya. Orang Khawarij itu di zaman dulu ibadahnya mantap, hafalan Qurannya banyak, tapi mereka tak punya pemahaman yang benar. Sehingga orang-orang Khawarij itu mereka gampang mengkafirkan
membunuh para sahabat yang beda pendapat dengan mereka, dengan alasan mereka menganggap para sahabat itu adalah orang kafir karena tidak mau ikut Quran. Padahal sebenarnya Quran yang mereka pahami. Jadi mereka semangat agamanya besar, ibadahnya banyak. Kata Rasulullah, jangan tanya ibadah mereka tidak ada. Apa kalau ibadah kalian tidak ada apa-apa dengan ibadah mereka? Ya. Tahajud mereka lebih banyak daripada tahajud kalian, kata Rasulullah. Ya. Baca Quran mereka lebih banyak daripada baca Quran kalian. Hafalan mereka lebih banyak daripada hafalan kalian. Tapi Quran mereka itu tidak tembus, tidak melewati hanya jirohum, ya, tidak melewati pemahaman mereka. Jadi cuma hanya lewat pemahaman, artinya tidak sampai kepada otak, ya, tidak sampai kepada pemahaman dan pengamalan. Hanya sekedar dihafal, hanya sekedar kemudian dibangga-banggakan, ya, semangatnya besar, tapi pemahaman yang kurang, itu bahaya. Itu ada kelompok namanya Khawarij, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh orang Khawarij. Mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Al-Quran dalam membunuh para sahabat itu. Kenapa? Karena cuma hafal. Nah itu, maka ya tentu kalau bisa ya dipahami itu ya. Apa tadi? Baca Quran, baca hadis itu bukan sekedar dibaca, tapi juga dipahami dengan benar. Maka kalau saya sering sarankan kalau kita ngaji hadis misalnya, kalau atau ngaji Quran itu ngaji tafsirnya. Kalau hadis ngaji syarahnya, ngaji penjelasannya, supaya kita lebih paham dalam beragama. Bukan sekedar kulitnya doang, ya. Cuma sekedar hafal. Ini Taubah 22 ya. Wa maka al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Jadi kata Rasulullah, jangan semua ikut jihad, sebagian sisakan untuk apa? Mempelajari agama, untuk memahami agama. Jadi pemahaman itu yang penting. Bahkan jihad tidak boleh semuanya. Sebagian harus tinggal di Madinah untuk kemudian bisa memahami agama. Karena pemahaman itulah yang lebih penting daripada sekedar hafal. Maka hafal itu boleh bagus, ya. Dan itu usaha kita menjaga agama. Tapi mohon maaf, gitu ya. Ada orang tua yang lebih bangga anaknya hafal Quran. Yang penting hafal 30 juz, gitu ya. Banyak-banyakin hafalan. Tapi berhenti sampai di situ doang. Sudah hafal terus ngapain? Udah. Ya, yang penting bisa dibangga-banggakan. Sudah hafal 30, habis itu sudah selesai. Bahkan nggak pernah dimurojaah lagi, lupa lagi hafalannya juga. Ya, bahkan ya ada musabaqah tilawatil Quran. Bagus, tapi itu kan sekedar tilawah baca. Kalau bisa lebih bagus kalau ada musabaqah misalnya walaupun ada dalam MTQ itu cabangnya bisa memahami Quran, ya, memahami Al-Quran dan juga sebagainya. Nah itu lebih harus ditekankan sebetulnya, ya, bukan sekedar hafalnya, tapi supaya jangan berhenti dihafal dan juga lanjut ke pemahaman, gitu ya, lanjut dipahami bukan sekedar dihafal. Karena orang Khawarij juga mereka hafal Quran, tapi mereka hobinya apa? Menyesatkan, membunuh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pemahaman mereka tidak kuat, dangkal pemahamannya. Itu yang bahaya, ya. Jadi hafal juga ya. Jazakumullah. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan, ya, sementara cukup dulu, ya, sampai yang keberapa ini tadi, yang ketiga kalau salah, ya, standar prioritas dalam beramal. Insya Allah nanti mungkin di seri-seri berikutnya kita akan bahas standar yang lain, ya. Ada nanti misalnya niat untuk amal dan seterusnya, kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, silahkan kalau ada yang ingin menambahkan. Terima kasih Ustaz. Di zaman medsos ini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz ceritakan memahami. Sekarang masalah khilafiyah ini, kalau dulu kita hanya tahu dari orang tua kita saja atau dari pesantren kita saja. Kalau sekarang di medsos yang khilafiyah itu ini begini-begini, yang ini begini, kita jadi bingung Pak Ustaz. Ya kan? Sangat bingung sekarang. Yang mana sih yang ini? Kita tadi harus memahami. Bagaimana memahaminya? Ini juga punya pendapat yang benar, ini juga benar. Nah, contoh aja sekarang pengajian ada satu
ustaz dari aliran kita, jangan ikut pengertiannya. Nanti kamu jadi bingung, ya kan? Ikut yang ustaz kita saja. Sehingga kita lihatlah sekarang di mana-mana seperti masjid kami ini Pak Ustaz, dulu contohnya banyak jamaah pengajian begini. Sekarang lihat sendiri hanya berapa orang, ya kan? Ini kisah nyatanya. Nah, dalam begini itu bagaimana kita memahami kami yang orang berilmu kurang berilmu ini, ya? Sedangkan ustaz-ustaz saja yang kelasnya tinggi begitu masih berbeda-beda begitu dalam memahami. Dalam hal begini kan ada Ustaz, boleh kita ambil yang ini sebagian, ambil yang ini sebagian, atau gimana Pak Ustaz dalam hal ini? Terima kasih. Baik. Jadi nanti kita akan bahas Pak. Ada prioritas dalam level-level masalah agama. Jadi masalah agama itu ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya furu, ya. Usul itu artinya hal yang ini fundamental, semua orang Islam harus sepakat, tidak boleh beda. Kalau ada yang beda berarti ada menyimpang. Nah, kita harusnya fokusnya di situ, fokusnya pada masalah usul. Apa yang kita sepakati, kita ayo sama-sama dalam hal yang kita sepakati. Ya. Yang kedua masalah furu. Masalah furu itu memang dari itu sudah tidak kenapa. Masalah furu itu artinya masalah yang memang dalilnya sendiri membuka ruang untuk berbeda. Mereka tidak kelompok A, kelompok B, C, D, gak masalah. Itu memang sudah menjadi sunatullahnya begitu, ya. Namanya pemikiran ulama beda-beda, gitu ya. Pasti fatwanya juga bisa beda. Cuma yang jadi masalah adalah jangan sampai kita gara-gara ngurusin masalah flu ini, ya jadi berantem nih, gitu ya. Jadi memotong-potongkan. Kita lupa masalah usul. Jadi harus prioritaskan masalah usulnya ini, gitu. Masalah yang kita sama, kalau kita sama-sama kiblatnya mengarah ke Mekah, gitu ya. Sama-sama sholatnya lima waktu, sama-sama puasanya bulan Ramadan, sama-sama kita beriman sama Allah, Allah yang sama, Nabi-Nya sama, Quran yang sama. Kenapa kita nggak fokus di situ? Ya, fokus pada yang masalah usul, prinsip, gitu ya. Kalau masalah furu ya biarin saja masing-masing bermasalah dengan mazhabnya sendiri silahkan, tidak ada masalah. Dan kita tidak perlu kemudian nanti dengan pendapat yang lain dalam masalah furu. Mohon maaf, kita banyak berantem masalah apa? Masalah kunut, masalah maulidan, masalah apalagi Pak? Masalah isbal, masalah jenggot, masalah. Nah, tapi kita lupa misalnya di sana ada umat Islam yang terjerat judi online, ya, ada umat Islam yang terjerat namanya pinjol. Kita lupa tuh masalah-masalah yang lebih penting, masalah-masalah yang serius, masalah-masalah yang lebih prinsip, gitu ya. Ada umat Islam tadi sekian persen, puluhan persen, 30% umat Islam yang tidak sholat di Indonesia. Itu yang perlu kita perhatikan. Ketimbang kita berantem hanya masalah kalau kita sibuk mengurusin orang yang beda dalam masalah furu, gitu ya. Kita sibuk mendakwahi orang yang maulidan, sibuk mendakwahi orang yang tahlilan, itu kan masalah furu, biarkan saja. Ya memang ada pendapatnya masing-masing, gitu. Nah, kita fokus dalam masalah usul, itu yang perlu kita prioritaskan dalam menyikapinya, gitu Bapak sekalian, ya. Jadi memang harus paham mana usul, mana furu, mana hal yang prinsip, yang ini tidak boleh kita beda nih dalam masalah ini, kita prioritaskan masalah ini, mana yang masalah furu yang memang beda dan masalah usul itu yang perlu kita dakwahi. Yang kita dakwahi itu dalam masalah usul, dalam masalah yang misalnya disepakati. Kalau dalam masalah furu kita tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah furu. Ya, misalnya kita memandang orang yang misalnya orang yang kunut subuh itu misalnya itu orang yang sesat.